Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Saudara-saudariku jamaah takbir rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sholat maghrib dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ibadah sholat maghrib kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad pada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, para guru yang saya hormati, kita akan mengkaji sebuah hal yang pasti kita akan mengalami. Apalagi usia di atas kepala 50 ke atas itu sesuatu yang seringkali berubah tidak. Kata para ulama, ada 4 hal secara logika, secara pasti akan sampai kepada kita, baik kita beriman ataupun tidak beriman, baik kaya ataupun miskin, siapapun dia pasti akan sampai kepada yang 4 hal. Yang pertama, sukmun, sakit. Bagaimanapun kita menjaga kondisi tubuh kita, olahraga, makanan, minum vitamin, senam, pasti kita akan sampai pada yang namanya sakit. Yang kedua, yang namanya adalah husnul, kesedihan. Siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, beriman atau tidak beriman, pasti kita akan pernah mengalami kesedihan. Terkadang kesedihan itu datang tanpa ada penyebabnya. Kata mama itu, jam 10 habis masak, duduk di teras tiba-tiba sedih. Ditanya sama anaknya, kenapa menangis? Yang ketiga namanya furqatun, berpisah. Kita pasti akan merasakan perpisahan. Ada yang berpisah dengan anaknya ketika anaknya kuliah jauh. Ada yang berpisah karena anaknya menikah dibawa oleh suaminya. Ada yang berpisah karena kematian. Dan yang kedua, berpisah kematian itu juga sementara. Karena orang-orang beriman akan dipertemukan pertemuan perdananya ketika sampai dalam barzakh. Walladzina amanu wattaba'u dzurriyyatahum bil-iman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma 'alnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. At-Tur ayat 21. Firman Allah ini menyatakan, dan orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak cucu mereka yang juga beriman, maka kami akan pertemukan mereka. Kami akan kumpulkan mereka di surga. Sebelumnya kami akan pertemukan mereka di alam barzakh. Jadi kalau misalnya kita meninggal ini, kita beriman, ayah kita sudah lama meninggal dan juga beriman, kita akan bertemu di alam barzakh. Katanya Al-Qutubi dalam kitabnya Tazkirah, ayat 3 itu penasaran. Nah, anak ayah juga jauh. Oh, ditanya, apa kabar baru kita? Jangan tanya, karena orang dalam barzakh itu penasaran. Kata Imam Al-Qutubi mirip orang yang pulang orang 20 tahun, pulang kampung, orang kumpul semua di rumahnya. Teman-teman dekat kumpul semua. Apa kabarnya? Apa kabar Bapak?
dan saya tidak terima. Ini yang paling menyedihkan. Tidak pernah bertemu lagi. Kemudian yang keempat, jadi sukmul, husnul, furqanul, yang keempat husnul. Kesulitan. Siapapun dia, beriman ataupun tidak beriman, muslim ataupun kafir, pasti dia dalam kehidupannya, walaupun dia kaya, dia pasti akan pernah mengalami kesulitan atau kesusahan. Ditanam 2 hektar ambil panen di panen sawah. Buka usaha dapat cilok gagal, kita bakso tusuk gagal, dawetnya sehingga. Ya Allah, susah hidup ini. 4 hal pasti akan kita alami. Dan setiap orang, kata para ulama, berbeda-beda pada bagian mana yang terbesar. Ada yang bagian terbesarnya sakit. Dikit-dikit dokter hari, dikit-dikit dokter Yudi, dikit-dikit Mas Yarto. Mas Yarto sakit semua pinggang ini. Nah, jadi jamaah rahimahullah, saudara-saudara itu maka kita akan bahas satu hal, sukmun, sakit. Bagaimana kita menyikapi sakit kita. Ini untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Artinya untuk saya, untuk sendiri dan untuk kita sendiri. Jamaah rahimahullah, ketika bicara sakit, maka para ulama memberikan pelajaran kepada kita. Pertama, boleh jadi sakit itu ujian dari Allah. Jadi yang pertama, boleh jadi penyakit yang kita derita, apapun penyakit itu yang menimpa kita, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya Al-Anbiya 35. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Maka para ulama menjelaskan kepada kita, ujian itu ada 2 kelompok besar. Yang pertama ujian kebaikan. Sehat, kaya, berharta, berpangkat, berkedudukan, dihormati, sejahtera, itu ujian kebaikan. Yang kedua, ujian keburukan. Sakit, gagal, sulit, dan seluruh keburukan yang tidak menyenangkan jiwa. Sebagai ujian atau cobaan yang sebenar-benarnya didatangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan maksud kedua hal ini supaya kalian ke Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari rahimahullah, ini dalilnya mengapa sakit itu merupakan ujian dari Allah, yang merupakan ujian keburukan, sesuatu yang tidak menyenangkan jiwa kita, sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Pengennya sehat ternyata sakit. Dan dari lain juga dijelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai suatu kaum, mencintai bahkan seorang hambanya, maka Allah pasti akan beri ujian kepada kita. Dan kita ingat, besarnya ujian itu akan mendatangkan pahala yang besar juga. Ini dalil umum dari hadis Nabi, inna izama jazaa'u ma'a izama bala. Sesungguhnya pahala yang besar itu tergantung dari berat atau besar ujian. Makin besar ujian itu, makin besar pahalanya. Kemudian jamaah rahimahullah, itu yang pertama, bahwa penyakit yang kita derita boleh jadi atau bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ujian yang berupa sakit adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mengerikan. Tapi jangan khawatir, jangan berpikir jangan-jangan saya waktu diasik oleh Allah. Kita berpikirnya tak sangka baik. Jamaah rahimahullah, jadi yang kedua boleh jadi ketika kita menderita suatu penyakit itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan para ulama tafsir, ini spesial khusus para pendosa. Orang Islam yang tidak taat kepada Allah, mengabaikan seluruh kewajibannya, maka dia diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
berupa sakit sama oleh Nabi supaya dia kembali kepada Allah. Dalilnya kita ambil, kita lihat salah satunya dari Quran surat As-Sajdah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ujung kalimatnya sama, supaya kamu kembali kepada Allah. Artinya sesungguhnya kami memberikan atau merasakan azab kepada mereka sebagian azab yang dekat ketika di dunia, diberi sakit. Sebelum azab yang lebih besar di negeri akhirat. Mudah-mudahan mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara ibu, para ulama tafsir menjelaskan ayat ini khusus spesial kepada orang-orang yang sudah menyadar maksiat, sudah diingatkan, sudah diajak, sudah diberitahu berkali-kali, ayolah makin bro, ayolah bro berjamaah, ayolah sholat, ayolah puasa, ayolah. Gampang urusan itu. Itu simpulan kesolatan kita ya. Nah, tidak salah pula dengan namanya. Akhirnya Allah beri azab dia, tapi azab Allah ini ketika dia sadar, dia kembali ke jalan Allah, Allah mengampuninya. Tapi kalau dia tetap aja membandel, lalu tiba hari kematiannya, sungguh kata Allah, azab adalah jauh lebih besar. Jadi ketika dia sadar, insyaAllah bahwa sakit ini supaya Allah mengingatkan aku supaya kembali kepada Allah. Dia bertobat, dia tunaikan kewajibannya. Alhamdulillah. Allah jelaskan begitu kalimat Quran 7 ayat tadi, la'allahum yarji'un, supaya kalian kembali kepada Allah. Ini yang keduanya bahwa sakit boleh jadi azab khususnya kepada ahli maksiat, orang-orang fasik. Yang ketiga yang paling populer yang sering kita dengar, bahwa sakit adalah salah satu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa ini. Ini yang paling populer dan ini yang paling banyak dari cuma kita sampaikan sedikit aja waktu kita membahas. Ma'min muslimin yusibul azab bil maradi wa ma siwahu illa khattallahi sayyi'ati kama ta'ud. Setiap muslim itu pasti akan terkena musibah penyakit atau yang lainnya, dan pasti akan dihapuskan dosanya karena penyakitnya itu sebagaimana pohon menurunkan daun-daunnya. Nabi ini luar biasa ya, dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim ini Nabi menggunakan kalimat seperti pohon yang menurunkan daun-daunnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penyakit kepada kita, boleh jadi Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kesalahan-kesalahan kita. Karena tidak ada manusia yang maksud dari Rasulullah SAW. Jemaah rahimahullah. Nah, bicara tentang penghapusan dosa ini, maka jangan sampai kita punya pemikiran ketika sakit mencari-cari menyelamatkan adalah saya ini sakit kenapa ya? Atau ada teman kita sakit, lalu kita menilai, mengevaluasi dia. Kamu ini terus saya perasaan. Tiap bulan semua sakit aja, masih dosa-dosa sebenarnya. Boleh itu, boleh itu. Jangan jawab soalnya kamu ini. Sekarang kamu aja bersih. Jadi nggak boleh seperti itu. Karena kita nggak tahu kenapa orang sakit dengan banyak keadaan, hanya evaluasi boleh jadi seperti itu. Karena sering kita didengarkan mungkin kawan Anda, perasaan kamu itu dulu malah bersih, kamu merosot. Maka banyak dosa kamu dulu itu tidak ya. Walaupun kita tahu salah satu sakit itu metode penghapusan dosa. Jemaah rahimahullah, bicara tentang sakit ini kita ingatkan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang mendapatkan sakit separah Nabi Ayub alaihissalam. Tidak ada. Kalau dulu kita diceritakan Nabi Ayub itu sakitnya katanya korek, ada ular. Kalau sholat takut taruh. Sebenarnya kurang sahih ya. Kalau kita baca dalam kitab sejarah para nabi, Nabi Ayub itu sakitnya mirip kusta. Dagingnya itu
baunya busuk luar biasa. Dan dialaminya selama 18 tahun dalam hadis sahih, dalam hadis lain dikatakan 20 tahun. Tidak ada manusia yang pernah hadir di muka bumi dari Adam alaihissalam sampai masa terakhir yang penyakitnya paling parah dan paling sabar orang menerima dan paling panjang durasinya kecuali sakit yang juga Nabi alaihissalam. Kita baca sejarahnya ketika Iblis menyampaikan kepada Allah, ya Allah, Ayub itu taat kepadamu hari ibadah karena dia raja penguasa, dia nabi dan dia orang paling kaya. Anaknya banyak banget kelas. Coba kau uji Nabi ini. Saya yakin kata Iblis kalau kau uji Ayub itu dengan musibah ujian berat, dia pasti akan maksiat. Jamaah rahimakumullah, tafsir yang ada mengatakan seperti itu. Dan Nabi Ayub alaihissalam betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari pertama, Nabi Ayub itu raja, penguasa, orang paling kaya dan seorang nabi. Hari pertama Allah uji seluruh harta kekayaannya, Allah ambil. Kebunnya yang luas, mati semua serentak, sementara kebun yang lainnya ada. Hewan ternaknya, untanya, sapinya, dombanya, kambing, semua mati sekali besar. Dari orang paling kaya menjadi paling miskin, tidak punya apa. Hari pertama. Dan Nabi Ayub tetap ibadah kepada Allah dan tidak ada satu kalimat keluhan pun pada Allah Subhanahu wa taala. Itu istimewa Nabi Ayub. Hari kedua diambil oleh Allah seluruh anak-anaknya yang 11 orang. Lagi dalam gedung di istananya, nggak ada hujan, nggak ada lupa, nggak ada angin, ambruk satu-satunya gedung itu seluruh anaknya juga. Bayangkan jemaah Rasulullah 11. Dan Nabi Ayub tidak ada ucapan sedikit pun keluhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nanti kata Nabi SAW sebelum kita masuk di surga nanti penduduk surga itu hatinya lembut seperti hati Nabi alaihissalam, tidak ada keluhan lagi. Hari ketiga, hari terakhir, lihat di tafsir jelaskan itu masih ibadah terus, tidak ada keluhan. Hari ketiga diberi penyakit mirip seperti kusta, rontok dagingnya, kemudian baunya busuk ke siang kerobotan. Akhirnya dia karena orang tak tahan bau busuk ini diusir dari kota itu, tinggal di pinggir kampung. Habis hanya dalam waktu 3 hari. Dari orang kaya menjadi paling miskin. Dari yang paling sejahtera anaknya banyak punya sama sekali tinggal berdua sama istri. Dan itu dijalani 18 tahun. Nabi istrinya bilang bahasa kita. Bang, abang ini kan walaupun susah melarang, miskin kan dia angkat tangan ke langit, Allah minta sama Allah supaya Allah sembuhkan penyakit apa itu. Kata Nabi Ayub, bahasa kita ini udah berapa lama kita berumah tangga? Udah sekian. Udah berapa lama kita abang ini sehat? Sudah sekian. Sakit abang berapa? 18 tahun. Banyakkan mana? Durasi waktunya antara saya sehat dengan saya sakit. Kata istrinya, dia masih banyak sehat apa? Karena itulah aku malu sama Allah. Aku malu sama Allah meminta kesembuhan. Maka Nabi Ayub tidak satu kalimat pun minta disembuhkannya. Bayangkan kita hari sakit gigi doanya dari maghrib sampai subuh. Sakit kuping ini saya pribadi. Itu dibaca di aturan saya lupa, mungkin kalau mengingat atau beliau bukan selama kayak saya lupa. Nabi Ayub hanya berkata, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu aku sakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang. Itu aja zikir. Gak ada kita, ya Allah, sembuhkan ya Allah. 18 tahun. Maka karena kesalahan tadi istrinya itu salah karena minta, maka ketika telah sembuh istrinya dihukum suruh kumpul sama Allah, tapi kumpulnya hanya dengan kayak apa namanya jerami. Kamu
jemaah rahimahumullah, sampai begitu mengatakan, aku menunggu sama Allah jauh lebih banyak kenikmatan sehat yang merasakan dibandingkan sakit. Sampai akhirnya Allah menurunkan ayatnya, berikan kitanya, wahai Ayub, hentakkan kakimu di lembah ini di tanah itu. Dihentakkan kakinya di seperti Ismail. Lalu keluarlah air, wahai Ayub, mandilah kalau dalam air itu. Mandi sehat, hilang penyakitnya, kembali kuat sehat. Kemudian seluruh warga kota mendengar Nabi Ayub sehat, mereka gembira ya. Hati yang dulu benci, gak suka karena air sakit busuk baunya, Allah bolak-balikkan hati manusia. Ya, belum hati milik Allah. Semua penduduk itu saking senangnya gembiranya dengan kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam, mereka datang karena memberikan harta-harta mereka. Hari pertama sembuh, hari kedua Ayub kembali jadi orang paling kaya. Ada yang bawa domba, kambing, sapi, unta, kebun. Itu saya senang kalau sembuh. Kebun saya aman ini, aman ini. Dan berikutnya jemaah rahimahumullah, setiap hamil di sini Nabi Ayub maka dapat anaknya kembar dua. Akhirnya anak Nabi Ayub 22 orang, 2 kali lipat dari yang meninggal. Ini kisah Nabi Ayub. Dan dari ini, kisah ini, ayat ini menjelaskan kepada para ulama sehingga yang mengatakan berobat itu hukumnya hanya mubah, bukan wajib. Ada ulama yang berpendapat seperti ini, mubah karena Nabi Ayub tidak pernah minta sembuh. Kemudian Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi setiap seminggu nggak demam minta demam pada Allah, minta sakit kepada Allah. Kemudian ada lagi wanita muslimah yang suka ayam di kota Madinah, minta Nabi ya Rasulullah, doakanlah aku supaya sembuh dari penyakit ayam itu. Nabi tidak langsung mengatakan iya. Kata Nabi, aku berikan 2 tawaran kepadamu. Pertama, aku minta kepada Allah untuk menyembuhkan sakitmu, insya Allah kamu sembuh. Yang kedua, kamu tetap sakit ayam, tapi aku doakan kamu masuk surga. Kau pilih yang mana? Kalau kita, tidak apa-apa ya, sakit ini kata para ulama adalah jalur paling besar orang yang berkesyirikan. Penyakit yang diderita manusia itu jalur yang paling besar, yang paling banyak mengirim orang kepada kesyirikan. Orang kalau miskin dia tahan, jadilah makan lauk bersama orang. Ya, dia tak perlu susah dia cuma makan sambal saja. Tapi kalau sudah sakit, apalagi parah, apalagi lama, mulai dia berhubungan ke saya kita ngomong, orang ada kita ayolah mas, atek mas, ilmunya kamu kita sampai atasan, kita tahu sakit kita, makanya atas gunung kita lihat. Jadi kita baru dibawa nyampe turun mobil itu sampai kantornya dia udah tahu kita sampai. Dia pertama, saya udah 3 kali di sana. Semua pasien saya bawa sembuh semua, ayo. Saya tak mau ya, saya tahu bukan diri ya. Man ata araban ka'aminan fasaddaqu bima yaqulu faqad kafara bima anzala Muhammad kata Nabi. Siapa mendatangi dukun lalu membenarkan ucapan musyrik itu, maka dia telah kafir terhadap yang ditujukan kepada Muhammad SAW. Dia telah mengingkari Al-Quran. Nah, jemaah rahimahumullah, itu Nabi Ayub alaihissalam luar biasa. Ya. Jadi kita jemaah rahimahumullah, kalau bicara obat, misalnya orang tua kita sakit, dia nggak mau berobat, jangan dimarah, jangan dipaksa. Atau orang tua kita dirawat, dia mau pulang aja. Nah, kalau ulama yang mengatakan ada memang penyakit yang wajib diobati, hukumnya wajib berobat kalau sakit itu menyulitkan dia untuk beribadah kepada Allah. Kalau saya mau duduk berdiri, nah itu wajib diobati. Kalau hanya tangguh kurang, kalau tersinggung ini yang berjalan kurang, nah ini diubah lagi ini kan betul. Jadi yang wajib itu kalau dia menghalangi kita untuk ibadah.
Jemaah rahimahullah. Nah, wanita tadi yang saya ceritakan tadi, jemaah rahimahullah, wanita itu ya Rasulullah kalau kita minta surga, dia harus pas kembali nanti dia kata ya Rasulullah, tapi aku itu kalau umat ayat Allah itu terbuka mana-mana. Aku malu setelah aku sadar. Minta kepada Allah, semoga ketika aku umat pun Allah itu terjaga. Nabi angkat tangannya ke langit berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Jemaah. Jadi itu yang ketiga, bahwa sakit salah satu wasilah untuk menghapuskan dosa kesalahan kita. Dalam hadis lain dijelaskan dalam riwayat Muslim, tidaklah menimpa seorang beriman rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, kesedihan, bahkan kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengan dosa-dosanya. Ya, luar biasa. Yang keempat, bicara tentang sakit, bahwa sakit itu cara Allah untuk memastikan kita pada posisi kita di surga. Jadi amal-amal kita, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, tahajud, Al-Quran, zikir, istighfar, tidak mampu mendekatkan kita pada level yang telah Allah tetapkan surga. Kata para ulama, misalnya level surga kita level 17, kita sudah ditetapkan. Kata Allah maqadirul khalaik qabla an yasamawati wal ardi khamsina al-fasal. Allah telah menuliskan takdir tiap-tiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 4 yang paling utama: rezeki, hajat, amal, celaka atau bahagia. Khairihi wa sarrihi. Kita ini sudah ditetapkan tempat duduknya di hotel surga atau di liang neraka. Saya bilang kata kawan, kalau gitu ngapain kita ibadah? Persis pertanyaan sahabat. Ketika Nabi menyampaikan harus ini, sahabat langsung loncat semua. Ya Rasulullah, kalau gitu ngapain kan ibadah kalau kan sudah jelas? Karena kata Rasulullah, jangan salah paham, jangan berpikir seperti itu. Allah akan memudahkan apa yang menjadi keinginanmu. Karena takdir itu ada 2, ada takdir mutlak, ada takdir ikhtiar. Ini sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kopi ini untuk akan Junaidi dengan mana? Betul ya, maksudnya. Saya kan pelan-pelan kan. Tapi kalau nggak ada ikhtiar, saya diamkan ada kopi ini. Apa dia terbang sini? Enggak kan ya? Harus ikhtiar. Saya ambil ikhtiarnya. Bismillah. Pasti dia bilang, "Wah, ini mau minum dulu." Enggak usah begini. Nah, itulah jadi kata ya Rasulullah, wahai sahabat, jangan salah sangka, jangan berpikir seperti itu. Allah akan memudahkan kehidupanmu di akhirat nanti sesuai dengan pilihanmu. Mau beriman silakan, mau kafir silakan. Kalau kamu taat ke surga, Allah mudahkan jalan. Jadi jangan sampai keliru nanti memahami masalah takdir. Nah, jemaah rahimahullah, ketika 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, kita masing-masing sudah diletakkan posisinya. Tapi itu perkara gaib di Lauhul Mahfuz, Al-Qalam yang mencatatnya, pena. Kata Allah kepada qalam, ya qalam tulislah mahduba ya Allah, apa yang saya tulis takdir tiap-tiap makhluk dan itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Ya. Yang lain Allah. Nah, ketika kita sudah ditetapkan misalnya di level 17, tapi amal kita selama itu di muka bumi nggak mampu nyampe level, hanya level 12. Padahal takdirnya di level 17. Maka Allah beri kita sakit. Dengan sakit itulah ketika kita benar menyikapinya dengan satu kata utama sabar, maka kita akan ditempatkan di level 12.
Dia nggak pakai makmum itu yang keempat. Dalilnya, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yabluha bi amalihi talallahu fi hasanihi aw fi malihi aw fi waladihi. Sesungguhnya seorang hamba ketika didahului kedudukan dari Allah, sudah didahului mendapatkan level rimba surga. Tetapi amalannya tidak sampai mengenai itu. Tidak akan sampai amal banyak apapun sholatnya akan sampai. Maka Allah akan mengujinya di badannya, diberi sakit atau dengan hartanya tadi yang ambil oleh Allah tiba-tiba sebenarnya ayu atau pada anak-anaknya. Nah kita ambil yang poin pertama pada badannya. Jadi yang keempat ini, ketika Allah memberikan sakit pada seorang hambanya, boleh jadi cara Allah untuk memastikan posisinya juga. Tapi jangan nanti pulang nilai kawan tadi, ya datang kawan sakit, kamu sakit ya bro ya, ini bro untuk naikkan level kamu. Kamu kan harusnya pimpinan juga bro, yang kan kamu sabar, kamu akan terkenal. Ya toh kenapa naik, kamu akan naik. Lagi pula nih ngomongnya kan, jangan kemudian yang populer dari yang keempat ini hadis yang sering kita dengar, ma'yusibul mu'min min sawkati fa'aqaha ila mafa'allahu biha darajah aw hazul anhu biha wa'i'ah. Tidak ada satu pun musibah cobaan yang menimpa seorang muslim berupa tertusuk duri atau yang lainnya, melainkan dengannya Allah mengangkat derajat dari Allah, tingkatan surga atau Allah menghapuskan kesalahan. Ini yang populer, tertusuk duri itu menghapus dosa atau boleh jadi angkat derajat. Tapi kata para ulama menghapus dosa dulu. Setelah dosa terhapus baru derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sakit, salah satu ilmu yang kita dapatkan adalah cara Allah supaya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sehat, kerja kita luar biasa, pagi-pagi pulang mentah, pagi-pagi pulang mentah. Kemarin salah betul dari lokak ini. Dapat lokak satu, pindah ke lokak dua, lokak tiga, lokak empat. Akhirnya masuk, orang sudah lokak lain dia bernomor. Sampai terengah-engah. Ketika saya begitu, kakaknya luar biasa, campur 2 ekor baru istirahat dulu. Masya Allah. Jadi lupa aja kata sama Allah. Nah maka Allah kasih dia sakit supaya dia pulang kepada rohnya, kepada Tuhannya. Jadi itu yang dia bagi Allah. Wa idza an'amna 'alal insan aqrada wa nabida bihi wa idza massahu sarru fadhu du'a. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, seringkali dia menjauh, dia lupa. Akhirnya ketika sudah saking sibuk urus hartanya, kerjaannya, dia jarang berkomunikasi dengan masyarakat. Dia jarang berinteraksi. Orang kerja royong, bersihin masjid, dia ada kemana? Oh, dia lagi jaga toko. Orang situ ada orang meninggal, situ ada kerja lagi di Jakarta. Sibuk dia. Ketika diberi, si pulang lagi nanti dia kesempat dia itu aja orang kita. Ketika diberi kenikmatan dia menjauh dari Allah dan menjauh dari manusia. Lalu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanjutkan dengan kalimat, tetapi apabila dia timpa malapetaka, wa idza masyarahu syaddu, dia mendekat kepada Allah dengan banyak berdoa. Jadi ini cara Allah untuk mengembalikan hambanya supaya kembali dekat kepada Allah, maka dia beri sakit. Dan Allah, para ulama menjelaskan kepada kita, ketika sakit dia betul-betul mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena dia ingat kematian. Dia ingat mati, apalagi maaf yang sudah lama sakit di tempat tidur. Dia terbayang itu malaikat mau kapan mau pintu itu. Assalamualaikum bro, jangan keluar. Assalamualaikum. Dia ingat mati. Maka dari ingat mati itu nanti akan berpengaruh pada jiwanya. Dia akan banyak istighfar. Kalau kita sakit, ya Allah ibu-ibu. Betul dia. Mau ngapur
Jadi dekat kepada Allah itu ingat mati banyak istighfar, kemudian berpengaruh pada jiwanya, yakni dia takut maksiat. Orang yang sedang sakit itu pasti takut berbuat dosa. Ketika sedang nonton TV muncul iklan Bible, dipindahkan channel. Kalau dipindahkan kayak sakit. Dia takut maksiat. Saya yakin kawan-kawan yang masih hobi gambar-gambar cantik, ya, ketika sakit pasti tidak dibuka. Nah, ini kiriman dari bapak ini biasanya promo. Kalau langsung hapus. Takut ya, takut berbuat maksiat dan berbuat dosa. Ini semua mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ketika sakit dekat kepada Allah, betul-betul di hadapan Rabbnya, dia sujud lama sujudnya. Kayak kakak saya lama sujud. Tapi beliau akan minta kemudian saya main ya. Ayo kita juga ya. Awalnya Jawa juga. Jadi Allah. Jadi lebih khusyuk ibadahnya, kemudian dia menjadi orang yang pandai bersyukur. Dia berpikir, ya Allah, ternyata sehat luar biasa. Nikmatani ma'budun bi katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi, ada dua kenikmatan yang sering dilupakan manusia lalai, yaitu iman sehat dan waktu luang. Sehat itu kenikmatan. Bisa ngopi, coba kalau sudah ada dia mikir kopi ini. Nah, kalau dia sokok. Nanti jangan ditanya belakang, Pak Haji mau ini, Pak Haji kita berbeda. Nah, pada bersyukur. Kemudian ketika sakit itu menguatkan silaturahim. Kawan-kawan datang, musuh-musuh datang, itu benci kita, hater kita datang. Udah lama sakit. Kawan datang, ya Allah, udah lama sakitnya. Nah, kalau kita bicara ada sakit, kita orang sakit itu, sunnahnya kita berdiri di sebelah kanannya, mendekat jarak jauh, mendekat pegang. Tapi yang sama-sama sejenis ya, jangan pilih orang itu apa? Dibaca kawan di belakang. Jadi mendekat di sebelah kanan. Kalau sekarang datang baru sebelah kiri, sebelah kanan. Mendekat. Sunnahnya begitu, baru dipegang. Kemudian ditawarkan kepada bro, kamu mau nggak saya ngaji ini? Kalau dia memang ahli ngaji, dia suka. Coba ngaji, coba kamu baca surat Ar-Rahman. Wah, aja. Tawarkan. Tapi kalau di tengah nggak hafalin pendek-pendek aja. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Nas, sama ayat kursi. Tawarkan dulu. Kalau memang dia selama hidupnya yang suka dengan ngaji, dia senang. Tapi tetap tawarannya terbaik. Kata ulama, jangan tawarkan. Bro, mau aku putarkan goyang dulu. Jangan, nggak boleh. Jadi itu diantara bagaimana ada menjenuh orang sakit. Kemudian kalau kita ada yang sakit kita datang, kita disunahkan berwudu sebelum masuk rumah wudu. Airnya jangan dirusak. Nanti air inilah yang akan kita usapkan pada tempat yang sakit. Walaupun tidak menyembuhkan, tapi mendatangkan pahala. Tapi kalau datang dua-duaan yang menunggu semua, nanti bahasa kuyup ya. Ini khusus untuk yang sudah terkait sunnahnya. Kalau belum jangan khawatir. Saya tadi dulu sunnah Nabi begitu, saya usahakan dan perkawin sakit. Tapi gimana? Sakit leher. Itu walaupun tidak menyembuhkan, tapi mendatangkan pahala bagi yang sakit dan orang yang melakukannya. Jadi satu lagi adalah rombongan ya. Kasihan juga sama jalannya melelop deh. Jamaah rahimahullah, kita lanjut, itu masih panjang kalau cerita adab dari orang sakit. Jadi ketika yang terima ini hikmah dari sebuah penyakit yang kita derita, bagian dari cara Allah supaya kita kembali mendekat kepada Allah. Orang yang sakit itu akan menjadikan dirinya sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau sakit, nggak mungkin sentrum mau ketawa, lucu, orang ada yang ya kan? Kamu sentrum malah ketawa, terus sudah kami nggak usah kesini lah. Jamaah rahimahullah, dan yang pada puncaknya orang yang sakit itu akan mengurangi kecintaan kepada dunia. Dia akan berpikir, saya yang sakit parah ini barangkali sebentar lagi mati. Lalu kebun itu siapa yang mati?
Kalau ibu-ibu gelang yang 5 biji jangan mantu saya. Ketika datang hari kematian, mantunya bilang, alhamdulillah mati. Apa? Gelang ini masih pasti saya cekkan dia. Maka orang yang sakit menyebabkan kecintaan kepada Tuhan. Penyakit wahan itu mulai terkikis, mulai disembuhkan. Jemaah rahimahullah, kemudian yang keenam, sakit demam ini spesial untuk sakit demam. Ketika sahabat sakit, Nabi mendatanginya, wahai sahabat, apa yang kamu rasakan? Ya Allah, kayaknya betul demam ini yang betul mau gigil, ya Allah. Celaka, bahasa demam ini kayaknya. Jangan itu. Kamu tahu nggak, penyakit demam itu salah satu cara Allah untuk menghindarkan kamu dari azab neraka, dari jeratan api neraka. Jadi demam itu penyakit khusus kata para ulama. Mengapa? Karena ketika demam, seluruh sendi yang jumlahnya 360 buah itu merasakan sakitnya semua. Coba kalau kita melihat, enak semua dari ujung kaki sampai ujung kepala. Beda misalnya kita kusuturi, paling di sini ada sakit, atau sakit kuping kayak saya di sini ada berdenging, yang lain lemah. Tapi kalau demam, semua merasakan nggak enaknya, nggak nyamannya. Maka kata Nabi, jangan mencela demam, karena demam itu bagian dari cara Allah untuk membebaskan kamu dari azab api neraka. Insyaallah ya, hari sudah kalau bahasa soal jangan lupa. Nah, inilah 6 hal, masih banyak sesungguhnya tentang penyakit-penyakit. Sebelum kita tutup, saya akan sampaikan lagi beberapa catatan pentingnya. Nanti di hari kiamat, ketika orang-orang sudah menempatkan posisinya di akhirat, di surga, ada orang-orang yang cemburu dalam tanda petik riptoh, cemburu melihat posisi kawan-kawannya. Loh, kok Pak itu tempatnya di situ ya? Mulai di tempat oleh saya. Tapi ini bukan kunci ya. Kok dia istimewa ya tempatnya ya? Kompleknya surganya komplek yang VIP. Saya ekonomi. Awal lagi pikiran ya. Nah, apa sebabnya kata para ulama? Nabi menjelaskan. Seseorang di akhirat nanti ketika melihat kawan-kawannya itu mendapatkan kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan dia, lalu dia berkata, ya waddu ahlul akibah yawmal qiyamah anna juludahu qalidan bil maqalidi sima yarawna min sawami ahlul bala. Manusia pada hari kiamat dia berharap kulitnya ini potong-potong dengan gunting ketika di dunia, karena dia melihat betapa tinggi kedudukan orang-orang yang dibanyakan oleh Allah menderita penyakit musibah ketika di dunia. Jadi ketika kita misalnya banyak sekali penyakit segala macam itu dan bersabar cara menyikapinya, maka posisi kita lebih tinggi dengan orang-orang yang ketika di dunia sakitnya ringan-ringan saja. Paling kurang ada kawan stroke, jalan ini stroke. Tapi nanti di akhirat dia lihat posisinya, dia pengen di dunia disayang-sayang supaya dia merasakan sakit karena ini bukan yang sama dengan orang yang banyak. Jadi masya Allah ya. Jadi Nabi menjelaskan kepada kita, ketika kita di dunia ini banyak sakitnya dan bersabar, itu peluang yang istimewa di Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika manusia yang lain sedikit sakitnya, maka dia akan merasa gitu. Gitu itu diri yang diperbolehkan. Oh enak itu dia ini. Surganya VIP ya. Bidadarinya sedikit putih kayak bidadari saya. Nah, Alhamdulillah. Kalau bicara bidadari semangat, cuma ibu ngobrol ya. Ngomong yang baik dari pagi nggak ada. Nah, kemudian catatan yang kedua, ketika kita sakit, maka seluruh amal-amal yang kita laksanakan waktu kita sehat, itu nilai pahalanya sama saja, tidak dikurangi sedikit. Kawan-kawan yang ahli jamaah beribadah, sholatnya berjamaah menjadi kebiasaan, lalu karena sakit atau karena sedang perjalanan kembali mampu, sholatnya sendiri di rumah atau sholatnya di badan jaya nggak berjamaah, pahalanya tidak berubah persis seperti kita sholat berjamaah.
baru sholat belum yang lain. Dalilnya jamaah rahimahullah, "Idza maradal 'abdu aw safar ibadahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba itu sakit atau dia sedang bepergian safar, maka dicatatkan untuknya amal perbuatan yang biasa dia kerjakan sewaktu dia sehat dan tidak sedang bepergian. Nah, itu luar biasa. Jadi kawan-kawan yang sudah istiqomah berjamaah ini, kalau misalnya sakit, nggak enak badan, demam, nggak ke masjid, ada alasannya, maka pahalanya sama ketika dia sholat berjamaah. Ini luar biasa. Artinya agama kita ini memudahkan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari awal kita katakan yang mau Allah akan mudahkan. Di antaranya ini bahwa sakit kita menyebabkan kita tidak bisa berjamaah, tidak bisa ngaji. Biasanya ngaji jangan sekarang 1 juz, lalu batuk, tak bisa ngaji. Tiap kali ngaji batuk, maka jangan dapat pahala sama seperti dia baca 1 juz setiap ayat Al-Quran. Kan luar biasa ya. Maka ketika kita paham ini, kita bergegas dikasihkan cepat-cepat. Jangan yang terjadi di zaman ini baru masuk ke masjid ketika sudah stroke. Itu yang menjadikan miring jalannya. Masih buat Jawa. Selama ini kemana kesempatan saya mengucap. Sedih sekali, tapi alhamdulillah masih mau ke masjid ya. Jamaah rahimahullah, yang berikutnya adalah Al-Baqarah 216. Kita ini manusia biasa. Setiap menderita penyakit, pasti hati kita itu sakit, jiwa kita tidak terima. Itu normal. Itu normal. Tapi jangan dipertahankan berlama-lama. Karena Allah menjelaskan, wa asa an taqrabu sayyi'a wa huwa lakum. Wa asa an tuhibbu sayyi'a wa huwa lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Kata Bapak, kamu benci kamu sakit, padahal itu baik bagimu. Meningkatkan derajatmu, menghapuskan dosa, memastikan posisimu di surga. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu. Saya maksudnya betul bahagia saya, padahal itu buruk buatmu. Kenapa? Karena dengan saya itu kemudian maksiat yang lebih besar. Kalau sakit tidak mungkin dia memaksiat. Takut dia. Ngeri dia kebayangin. Kemudian ditutup dengan kalimat Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Sakit di awal saya jelaskan adalah suatu keadaan yang membuat jiwa itu tidak senang, tidak mau sakit. Tapi jangan dipertahankan terlalu lama. Rasa seperti itu munculkan perasaan bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sakit ini ada berapa banyak manfaat yang akan kita peroleh. Jamaah rahimahullah, mudah-mudahan yang singkat ini mampu memberikan kekuatan kepada kita ketika kita diterpa penyakit atau ketika kita menderita suatu penyakit. Lebih kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi